Silakan Mas Edo, 2 menit Ya, bicara setelah Mas Edo bicara. Tanya ya. pertanyaan pertama, jika Quran itu firman Allah, apakah Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Monggo. Ya, silakan. Al-Quran itu adalah kalam, bukan makhluk. Jadi sudah saya jawab ya. Al-Quran itu adalah kalam. Oke. Berarti jika kalam artinya itu sifat Allah dan sifat Allah itu kekal. Pertanyaan berikutnya. Firman itu, kalam itu berada di dalam diri Allah atau berada di luarnya? Silakan jawab. Kalam itu adalah ucapan Allah. Jadi firman Allah itu adalah ucapan, ya. Al-Quran itu adalah petunjuk, ya, petunjuk bagi kita dalam menjalani hidup, ya. Jadi Al-Quran itu ada pada dalam diri Allah atau di luar diri Allah. Ya, jadi itu adalah firman Allah, gitu loh. Jelas nggak apa itu firman Allah? Ucapan Allah. Jadi di sini adalah Al-Quran itu sebagai kompas kita selaku umat Islam, untuk apa? Untuk dalam menjalani hidup. Apakah itu berada di dalam diri Allah atau di luar diri Allah? Saya bilang Al-Quran itu kalam yang diberikan Allah kepada manusia, gitu loh. Untuk apa? Ya, untuk apa? Supaya manusia itu berada pada jalan yang lurus. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam yang sudah diberikan, kalam Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Ya, untuk apa? Sebagai apa? Sebagai kompas dalam menjalani hidup Allah. Ya. Al-Quran itu adalah kalam, sifat yang tidak mungkin terpisah dari pemilik sifat. Karena kalam Allah itu merupakan salah satu sifat Allah. Maka Allah tidak terpisah dari satu sifat Allah. Maka kalam Allah tidak terpisah gitu loh dari Allah itu gitu loh. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang sudah diberikan kepada manusia. Apakah Al-Quran itu terpisah dari Allah? Ya tidak, ya karena itu kan punya Allah, tidak mungkin terpisah dari Allah, tetapi sudah diberikan kepada manusia. Ya, jawaban saya sudah jelas apa tidak? Silakan. Jawabannya makin gak jelas. Karena tadi dikatakan Quran itu, jika Quran firman Allah, kamu menjawab firman Quran itu kalam. Kemudian kamu menambahkan lagi, Quran itu petunjuk. Berarti ada 2, kalam dan petunjuk. Kamu menambahkan lagi, Quran itu juga adalah kompas. Berarti ketika saya membaca kompas.com, apakah saya membaca Quran? Kan tidak. Apakah ketika saya beli kompas, apakah saya beli Quran? Kan tidak. Jadi yang benar mana? Quran itu kalam atau kompas? Atau petunjuk? Saya ulangi lagi pertanyaan yang kedua. Berada di dalam diri atau tidak? Kamu jawabannya muter-muter. Tolong jawabannya jangan membabi buta lah. Ya, tolong. Ya, jawab tolong. Di dalam diri Allah atau tidak? Dan apakah Quran itu kompas? Silakan jawab. Ya, saya kira pertanyaan saya sudah dijawab dengan baik dan benar ya. Anda tidak memahami, tidak mengerti ya berarti ada yang salah dalam diri Anda gitu loh. Saya baca surat An-Nahl ayat ke-102 ya. Ya, cool. Ya, katakanlah Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu. Jadi Al-Quran itu adalah dari Allah ya, kalam yang diberikan Allah kepada manusia gitu loh. Jadi kalam itu berada dalam diri berada dengan Allah atau tidak? Ya tetap berada dengan diri Allah lah, namanya juga kalam yang sudah diberikan kepada manusia. Ya, lalu Al-Quran itu adalah kompas, saya bilang, nggak nyambungnya di mana gitu loh. Kalau Anda bilang tidak nyambung, berarti ada yang salah pada diri Anda. Itu kalam Allah yang sudah diberikan kepada manusia sebagai apa fungsinya itu? Sebagai petunjuk manusia dalam menjalani hidup, gitu loh. Ya, saya kira jawaban saya sudah sangat jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dipahami dengan baik dan benar juga, tidak menggunakan kata-kata yang mencong-mencong, tidak. Jawaban saya jelas, tegas ya, seperti itu jawaban saya. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Ya jelas itu kan menurutmu. Hanya orang gila saja yang merasa dirinya tidak gila. Orang gila justru akan merasa dirinya paling waras. Itulah orang gila. Jadi jelas dan tidak jelas itu bukan menurut kamu, tapi menurut saya yang mendengarkan dan menurut orang yang mendengarkan. Gitu ya. Jadi
kamu tadi mengatakan di dalam diri Allah, meskipun ada ragu-ragunya, gitu ya. Terus habis itu diberikan kepada manusia. Loh, berarti saya sedang memegang diri Allah. Kemarin saya beli Quran di Gramedia loh. 50 sekian ribu. Berarti saya sedang memegang diri Allah. Lalu maksudmu apa? Sudah diberikan kepada manusia. Tolong jelaskan kenapa diberikan. Oke, masa apa yang saya jawab itu perasaan sudah betul gitu loh. Anda tidak mengerti di mananya, pun sudah saya bilang Al-Quran itu alam bukan makhluk ya. Karena sifat Allah itu bukan makhluk gitu loh. Itulah perbedaan saya dengan Mu'tazilah gitu loh. Sudah saya bilang kan, kalam Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diberikan kepada manusia sebagai petunjuk. Ya Allah menurunkan itu Al-Quran itu kepada manusia sebagai petunjuk ya. Ya kan sudah saya kasih lagi surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Jadi Al-Quran itu diturunkan Allah untuk kita gitu, untuk manusia sebagai petunjuk dalam menjalani hidup gitu. Jadi petunjuk itu apa ya? Kompas, sama dengan kompas. Ya, oke, ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, pertanyaan selanjutnya, ketika tolong jelaskan arti dari diturunkan dan diberikan itu. Apakah Allah kehilangan firman-Nya? Tolong jelaskan. Ketika Allah kehilangan firman-Nya tidak, ya. Jadi pertanyaan Anda ini pertanyaan yang buat anak PAUD ya. Ketika Allah menurunkan firman-Nya, apakah Allah kehilangan firman-Nya? Tidak lah. Sudah sangat jelas ya, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu kalam karena sifat Allah itu bukan makhluk. Sudah berkali-kali saya bilang dari awal ya, Al-Quran itu adalah kalam Allah yang diturunkan kepada kita. Ya, dalilnya sudah saya kasih tadi. Untuk apa sih Al-Quran Allah menurunkan Al-Quran? Sebagai petunjuk dalam menjalani hidup. Itulah namanya kompas. Kompas itu kan petunjuk gitu, bukan kompas media bukan. Ya, bukan kompas itu surat kabar atau media online, bukan. Tetapi kompas di sini adalah petunjuk dalam mengarungi hidup. Yo, oke, silakan. Pertanyaan selanjutnya. Kasih pertanyaan yang sulit dong, yang susah dong. Bukan masalah sulit dan susah. Yang diukur di sini nyambung dan tidak nyambung. Jaka sembung bawa golong. Saya tadi nanya tentang hakikatnya. Apa arti dari firman Allah? Dan di dalam atau di luar, bukan hanya fungsinya. Dari awal kau dari tadi kompas. Memangnya kita lagi pramukaan? Enggak, kita lagi mempelajari tentang apa itu hakikat firman Allah dan sifat kalamnya. Dan kamu belum menjawab tadi. Diturunkan, diberikan, maksudnya apa? Kamu mengatakan, ya tidaklah, tidak pakailah, itu ragu-ragu. Tidak, nah itu tegas. Ya tidaklah, tidak kehilangan firman-Nya. Oke, saya nggak akan bahas firman. Kamu takut, saya khawatir kamu nggak bisa jawab. Intinya, pesan yang ingin saya sampaikan dari pertanyaan saya tadi, dan kamu menjawab bahwa firman itu di dalam diri Allah. Dan itu yang termaktub di dalam kitab suci yang 700 tahun lebih tua dari kitab sucimu. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, dan firman itu dalam diri Allah dan bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, turun, nujul dari atas ke bawah. Ya, bukan dari atas gua, bro. Dari atas, dari dalam diri Sang Bapa, firman itu menjelma dalam rupa yang bisa dikenali. Bahkan ketika Qur'anmu itu nujul ke bawah dan disuruh dibaca, artinya dalam wujud yang bisa dikenali, bacalah. Saya tidak membaca, saya buta huruf, kan begitu. Dan ini turun dalam rupa manusia supaya bisa kenalilah dan dikenali. Lalu apa sebenarnya yang kalian ini ragukan dari iman Kristen? Ya, kata sahabat saya dari Medan sana, bertobatlah sebelum binasa. Oke, pertanyaan selanjutnya. Silakan tanggapi dulu. Anda tentang kalam saja tidak tahu ya apa itu kalamnya. Kalam itu adalah sifat zatiah ya, kalau dilihat dari segi jenisnya ya. Jadi Allah itu memiliki sifat berfirman, itu kalam ya. Berfirmannya Allah gitu loh. Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi
Jadi tidak mungkin terlepas dari sifat Allah karena itu merupakan sifat Allah sendiri begitu loh ya. Jadi di sini saya akan mengajari Anda les privat gratis. Gitu. Jadi jangan salah pemahaman tentang Islam ya. Perdalami Islam itu yang betul kalau Anda memang ingin memperdalami Islam gitu. Yang jelas dalam iman Islam tidak mungkin Isa Al-Masih itu atau Yesus itu bukan Tuhan tapi nabi yang diciptakan dari kalimatnya. Kalimat apa itu kun fayakun, jadilah maka jadi apa yang diciptakannya. Gitu loh. Oke, saya minta apakah jawaban saya sudah jelas atau tidak atau memang Anda kurang, ya silakan Anda bertanya lagi ke saya. Waktu Anda sangat panjang di sini, ya. Sudah 49 menit lagi. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, saya sudah dulu membahas tentang kalam. Ya, intinya saya hargai lah jawabanmu ya. Sebagian saya terima itu, bahkan kebenaran itu pun ada di dalam iman Kristen dan firman itu ada di dalam diri Allah, bukan di sampingnya, gitu kan? Nah, apalagi di atas gua, tidak. Oke, saya ingin pertanyaan topik yang kedua tentang apakah manusia bisa melihat Allah, gitu ya. Di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 ya. Di situ dijelaskan tentang melihat wajah dari Tuhannya, memandang wajah Tuhannya. Apa maksud dari ini? Apakah betul Allah itu bisa dilihat? Ya. Kalau di dalam Muhammad itu ya, sebagai apa sih istilahnya ruyatullah, kira-kira seperti itu, mengalami pengalaman spiritual di Isra Mi'raj dan melihat Allah. Apakah betul Allah Anda itu jadi lihat oleh Muhammad? Silakan dijawab. Oke ya, Anda menggunakan surat Al-Qiyamah itu adalah kenikmatan ya, kenikmatan sejati di surga itu ketika apa? Ketika melihat wajah pencipta kita, bukan ketika di dunia, karena ketika di dunia dalam ayat Alkitab pun jelas Tuhan itu tidak bisa dilihat ya, sudah sangat jelas. Di sini surat Al-Qiyamah ayat ke-22 ayat ke-23 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang kenikmatan hakiki di surga. Jadi kenikmat Allah itu zahir dan batin, ada wujudnya seperti apa, yang jelas berbeda dengan makhluk, yang jelas Allah itu sangat indah. Analoginya begini loh ya, analoginya ya. Alam raya saja begitu indah, alam raya ini begitu indah, luar biasa cantiknya. Ya, alam raya itu cantik sekali, apalagi sang penciptanya, pasti jauh lebih indah, ya, lalu lebih cantik, ya. Lalu apakah di dalam dunia nyata itu Tuhan itu bisa dilihat? Sudah jelas tidak. Musa pun tidak sanggup melihat Tuhan. Ya, kita bacakan surat Al-A'raf ayat 143. Karena kalau saya itu selalu memberikan jawaban, insya Allah selalu menggunakan dalil gitu loh. Dan tak kala Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya. Itulah disebut kalam nafsi. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke bukit itu, maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Ya, tak kala Tuhan yang menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Subhanallah, Maha Suci Engkau, aku bertobat kepada Engkau dan aku orang pertama yang beriman. Jadi jelas ya, di dalam kefanaan ya, jangankan saya selaku manusia biasa, nabi yang super hebat seperti Musa alaihissalam saja tidak sanggup melihat wajah Tuhan gitu. Jadi surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23 ini itu konteksnya apa? Konteksnya di akhirat nanti gitu loh. Ya, jadi di akhirat nanti itu adalah di akhirat nanti kebahagiaan, kenikmatan yang hakiki itu apa ketika kita melihat wajah pencipta kita. Ya. Ketika kita melihat wajah wajah pencipta kita, itulah kenikmatan yang sejati, itulah. Ya, sudah saya kasihkan dalilnya tadi, apa? Ya, Tuhan itu menciptakan alam raya ini begitu indah ya. Alam raya aja ciptaannya saja begitu indah, apalagi sang pencipta. Ya, makanya kenikmatan sejati di surga itu sesuai dengan surat Al-Qiyamah ayat ke-22 23 ketika melihat wajah Allah, karena Allah itu adalah zahir dan batin. Allah bukan ruh. Ya, Allah itu zat itu adalah zahir dan batin. Zahir di sini apa? Ada wujudnya zahir. Lalu batin
sesuatu yang tidak terlihat tetapi ada batin. Kalau Allah itu roh, berarti dia tidak zahir, tidak ada wujudnya. Namanya roh itu tidak ada wujudnya. Begitu. Jadi betul menurut kenapa saya mengikuti Islam? Karena Islam itu konsep teologinya berbarengan dengan akal sehat saya. Gitu loh. Jadi bagaimana caranya melihat pencipta ya? Kalau Tuhan itu tidak bisa melihat ya, ya bagaimana caranya kita bisa melihat pencipta ya? Kita kembali lagi ya. Tuhan itu dilihat dari kerasnya yang sempurna ya. Ketika saya melihat Tuhan, saya melihat keras di Tuhan yang sempurna. Berkali-kali saya bilang ya, Tuhan itu Panjang dilihat banget dari jawabannya. kerasnya yang sempurna. Berbeda Itu dengan doang. kita manusia. Manusia itu dilihat dari kelakuannya. Ya, jadi sudah sangat jelas ya Tuhan itu tidak bisa dilihat. Dalil untuk kita berpikir supaya melihat keindahan alam raya itu ada dalam surat Al-Muluk, surat ketiga. Ya, saya bacakan ayatnya. Ya, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Ya, ketika saya melihat alam raya ini tidak ada sesuatu yang cacat, sangat indah, sangat sempurna. Maka dari itu apa? Ya, surat Al-Muluk ayat ketiga itu apa? Menyuruh kita untuk apa? Lihatlah Tuhan dari alam raya. Tuhan dilihat dari kreasinya yang sempurna dan kenali dari diri kita sendiri. Silakan, demikian jawaban dari saya. Oke, jawaban yang sangat tegas. Meskipun ini bisa diartikan sebuah blunder. Karena artinya jika Sang Pencipta bisa dilihat oleh ciptaannya di akhirat maupun dimanapun, itu artinya Sang Pencipta punya wujud. Dan tentu itu bertentangan dengan sifatnya yang roh, tidak berwujud dan tidak berbentuk. Lalu one way ini mewakili Islam yang mana? Karena Mu'tazilah lebih percaya kepada yang intinya terjadi pertentangan bahwa bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Bahkan di beberapa hadis, bahkan yang dikisahkan oleh Aisyah, Siti Aisyah, itu melihat dengan mata hati, bukan dengan mata fisik. Kalau kamu mau revisi nggak apa-apa. Dan penutup ya dari pertanyaan ini di surat An-An'am 103. Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Al-An'am 103. Penjelasanmu bertentangan dengan Quranmu sendiri. Di surat Taha 110, dia mengetahui apa yang di hadapan mereka yang akan terjadi dan apa yang di belakang mereka. Dan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Pertanyaannya, mengapa Sang Pencipta bisa dilihat oleh ciptaannya? Terima kasih. Jadi saya gini loh ya, saya kira tadi saya menjelaskan itu dengan baik-baik ya, dengan sangat jelas. Makanya apa yang saya jelaskan catat. Anda ada buku, catat dong. Surat Al-Qiyamah ayat 2223 itu nanti ketika di akhirat gitu loh. Kita bisa melihat wajah Tuhan dan bertemu Tuhan itu nanti di akhirat gitu loh. Kan sudah saya bilang, bukan konteksnya di dunia, di dalam kepanaan mustahil kita bisa melihat Tuhan dengan mata kepala sendiri gitu loh. Karena tidak akan sanggup. Sementara ya seperti yang terjadi ya, keinginan Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-A'raf ayat 143 yang saya bacakan tadi. Nabi Musa pengen melihat Tuhan di dalam kepanaan, dia tidak bisa. Ya, kenapa? Karena Allahu Akbar, Allahu dia Akbar, maha besar. Jadi di sini saya menjelaskan itu sangat detail saya rasa ya, kalau Anda kok tidak memahami gitu loh. Kan saya bilang, surat Al-Qiyamah tidak ada kontradiksi. Surat Al-Qiyamah itu ketika nanti di akhirat. Ya, ketika nanti di akhirat kita bisa melihat wajah Tuhan. Gitu. Itulah kenikmatan yang hakiki sebetulnya di surga itu. Ya, bukan masalah keinginan kita itu ya mendapatkan buah-buahan seperti yang di bumi. Ya, itu suatu kenikmatan, tapi ada kenikmatan tambahan yang lebih nikmat daripada itu. Apa itu? Melihat wajah Sang Pencipta kita di akhirat nanti. Jadi sudah saya jelaskan di sini ya, bahwa itu surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23 itu berbicara tentang hari akhirat nanti, di akhirat nanti, di surga nanti, di janahnya Allah Azza wa Jalla gitu loh. Jadi bukan di dunia. Kalau di dunia sudah saya bilang tadi dalam surat Al-A'raf ayat 143.
Jangankan saya, manusia yang penuh dosa ini, gitu loh, yang manusia yang miskin ilmu dan penuh dosa ini, Nabi Musa, Nabi yang sangat soleh, Nabi yang diberkati Allah ya, Nabi yang oleh Allah dianugerahkan kitab Taurat kepadanya, tidak sanggup untuk melihat wajah Tuhan. Begitu loh. Jadi tolong dibedakan ya. Bedakan antara konteks di dunia, di dalam kepanaan, mustahil kita bisa melihat Tuhan, tetapi cara kita melihat Tuhan bagaimana sesuai dengan surat Al-Mulk ayat 3 tadi, ya, maka sebagai manusia saya berpikir, ya, lihatlah penciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi saya melihat alam raya ini. Jadi Tuhan itu dilihat dari alam raya. Lihatlah Tuhan dari alam raya. Karena apa? Tuhan itu dilihat dari kreasinya yang sempurna. Begitu cara saya melihat Tuhan. Terima kasih. Oke, ya. Dikatakan kenikmatan yang paling nikmat adalah melihat Tuhan. Dan itu pasti melihat dengan mata. Mata yang kamu pakai sekarang, matamu pakai yang pakai sekarang di dunia. Meskipun di surga terserah mau pakai apa, tapi tetap ada wujud fisik. Buktinya kalian masih bisa ada seksual di surga kan? Dan itu kenikmatan yang mana? Sekarang pertanyaan berikutnya lah. Tadi sebenarnya kamu nggak menjawab. Saya tanya. Kan tadi saya tanya, jika bisa dilihat berarti punya wujud. Dan itu bertentangan dengan sifat yang Allah katanya roh. Dan di surat Al-An'am tadi dikatakan dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Sedang dia dapat melihat segala penglihatan itu. Dia yang melihat kita, bukan kita yang melihat dia. Tapi kok menurutmu bisa dilihat dengan mata? Itu meskipun di beberapa hadis yang dikisahkan oleh Aisyah, itu dilihat dengan mata hati, bukan dengan mata fisik. Tapi kamu katanya kenikmatan melihat mata fisik. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai kenikmatan surga. Saya tanya, kamu sebagai laki-laki lebih memilih kenikmatan, lebih nikmat mana antara kenikmatan melihat Allah atau kenikmatan melihat bidadari dengan buah-buahan buah-buahan itulah yang bulat-bulat gitu. Jawab, lebih nikmat mana? Yang pertama, dalil tentang berhubungan seks di surga itu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran. Kalau ada dalilnya, surat apa? Nggak ada. Ya, di surga memang ada bidadari. Kenapa? Surga itu lambang keindahan dan kecantikan. Ya, bidadari yang mata jelita ada betul di surga, tetapi bukan untuk berhubungan kita dengan bidadari, karena tidak ada ayatnya dalam Al-Quran. Saya selalu menggunakan referensi wahyu, referensi kita firman Tuhan kalau berbicara ketuhanan, tanpa menggunakan dalil-dalil dalam kitab suci saya tidak akan mau. Karena berbicara tentang keimanan atau berbicara tentang agama harus berdasarkan dalil-dalil kitab suci, tidak berdasarkan oleh asumsi kita sendiri. Dalil tentang berhubungan seks atau pesta seks di dalam surga tidak ada, ayatnya di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada apa? Betul ada bidadari. Wajar, masuk akal dan logika saya karena surga itu lambang keindahan, kecantikan. Ya, yang tidak masuk di dalam logika saya ketika di dalam surga ada peperangan apalagi melawan naga, begitu. Jadi sudah sangat jelas ya. Itu keindahan kenikmatan sudah saya bilang tadi. Jadi pertanyaan yang sudah saya jawab ditanyakan lagi ke saya, kenikmatan yang hakiki itu apa? Ya tetap saya bilang itu dalilnya sudah sangat jelas, surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan ke-23. Ketika melihat wajah Allah di akhirat, itu adalah kenikmatan yang hakiki. Sudah kasih analoginya juga ya, supaya Anda lebih jelas lagi, maka saya kasih analoginya juga kepada Anda gitu loh. Alam raya ini begitu indah, begitu cantik, luar biasa alam raya ini. Ciptaan saja alam raya ini begitu cantik, apalagi sang pencipta. Pasti jauh lebih indah dan jauh lebih cantik. Jadi kenikmatan hakiki itu apa? Ketika bertemu dan melihat wajah pencipta kita di surga. Sekian, terima kasih. Silakan. Oke, berarti kamu memilih untuk memandang wajah Tuhanmu. Meskipun kebanyakan muslim yang sering kami dengarkan, termasuk ustadz-ustadzku di YouTube, itu di surga nanti kamu bisa mendapatkan seluruh keinginanmu. Dan katanya juga ada PlayStation lah, apa segala macam. Ada semua, termasuk dapat istana. Dan bisa tegang selama 70 tahun atau apapun itu. Dan bidadari yang sangat montok menurut ustadz-ustadzku di YouTube kami juga sering dengarkan. Kenapa kau jadi menentang sekarang? Bahkan di sini ada Ustadz Munir. Itu bersemangat sekali ketika debat dengan kami karena demi pahala untuk surga bidadari ya begitu. Kamu jadi sama dengan orang Kristen dong. Akan menikmati kemuliaan Allah Bapa, memuji dan membesarkan namanya.
Meskipun polemikus muslim teman-temanmu sering mengkritik itu. Kok di surga nanti kamu tidak dapat seks, kamu hanya memuji-muji Tuhan, itu kurang kerjaan. Tapi kok sekarang kamu jadi muslim yang Kristen ya, bukan muslim yang Islam. Silahkan. Jangan memframing saya muslim yang Kristen, saya tuh muslim ya. Gini loh. Mau ustadz apapun bilang ada hubungan saya di dalam surga, dalil ayat Al-Qur'annya mana? Saya tidak akan pernah peduli dengan ustadz-ustadz di YouTube karena saya punya guru gitu loh. Guru saya selalu berbicara kepada saya masalah ketuhanan. Kalau kita berbicara tentang ketuhanan harus berdasarkan informasi wahyu gitu loh. Harus berdasarkan informasi wahyu. Ya, karena dalil tentang melihat wajah pencipta adalah kenikmatan yang hakiki, dalilnya ada. Ada di layar itu bidadari. Ya, dalil tentang melihat wajah Tuhan adalah kenikmatan yang hakiki, dalilnya ada surat Al-Qiyamah ayat ke-22 dan 23 gitu loh. Jadi kalau saya bilang lebih percaya ustadz, tidak semua ustadz yang tanda kutip di YouTube itu kok saya tidak percaya, karena saya apa? Saya menggunakan referensi kitab suci. Gitu. Gitu sudah saya jelaskan. Lalu Islam saya apa? Islam saya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Karena Islam itu satu. Islam yang rahmat menjadi rahmat bagi semua bagi semua makhluk ciptaan Allah. Karena Islam itu rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin gitu loh. Jadi Islam saya apa? Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi mohon maaf ya, saya tidak percaya dengan apa yang ada di YouTube ya. Bagi saya berbicara masalah ketuhanan harus berdasarkan informasi wahyu. Silakan. Oke, jadi ternyata one way ini tentunya akan sangat suka dengan konsep kekristenan, bahwa di surga Kristen tidak urusan seks kawin mawinnya, tetapi menjadi hidup seperti malaikat dalam kemuliaannya, tidak masalah seks kawin mengawin ya, apalagi bisa tegang selama 70 tahun. Nah, itu juga saya dengan dalam rumah tangga saya juga ada rasa ya seminggu sekali lah, masa 70 tahun yang kita bingung. Apalagi kalau punya ini nih istana, bro. Lalu kapan melihat Allah dan kapan melihat bidadari? Gantian seperti itu. Apakah ketika sedang, maaf ya, wik-wik gitulah bahasa kerennya sekarang, kamu jadi tidak melihat Allah? Kan seperti itu. Kamu mau ngomong tidak setuju dengan ustaz-ustaz, terserah, mereka mengatasnamakan Islam kok. Kamu kok sekarang menyangkal? Jangan gitu dong, gentleman saja. Oke lah, saya nggak akan bahas mengenai tegang selama 70 tahun atau bidadari, itu udahlah ya. Kita bicara hal yang lain. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut kamu, ya, menurut pemahamanmu yang katanya sudah belajar ilmu kalam, katanya ya. Nah, menurutmu surga dan neraka itu kekal atau tidak? Silakan jawab. Jawaban saya yang sangat singkat, padat dan jelas, yang kekal hanyalah Allah. Itu jawaban saya. Oke ya, jadi di sini saya akan menanggapi dulu yang tadi ya. Saya tidak satu teologis dengan saudara saya yang Kristiani ya. Saya menanggapi dulu kalau bilang saya kekristenan tidak jelas. Ideologi saya, bagi saya Tuhan itu satu, Tuhan itu ahad, kul huwallah, kul katakanlah hu dia Allah, hu kul huwallah hu ahad, katakanlah dia Allah itu satu. Ya jadi bukan saya condong kepada Kristen, ya jelas tidak. Kalau Anda kan membagi Tuhan dalam 3 pribadi. Ya, sementara Anda bilang Yesus itu son of God. Bagi saya tidak ada son of God, yang ada adalah Abdullah, hamba Allah, ya. Dalilnya sudah sangat jelas, surah Al-Ikhlas ayat ke-1 sampai ke-4. Saya menanggapi pernyataan Anda tadi gitu. Yang kedua, qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat bergantung segala makhluk ciptaannya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Beranak baik secara biologis atau bigoten ataupun ideologis ya. Jadi sudah sangat jelas ya. Saya tidak mengimani apa itu son of God. Kenapa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Tidak ada yang sehakikat dengan Allah.
Jadi saya bukan orang Islam yang kekristenan, bukan. Saya adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Lalu tentang pertanyaan apalah surga dan neraka itu kekal, jawaban saya yang kekal hanyalah Allah. Sekian, terima kasih. Oke, saya tanggapi. Kamu sekali lagi bertentangan dengan Qur'anmu sendiri. Kamu terlalu meremehkan kami orang Kristen. Kami juga belajar mana kebenaran dan tidak kebenaran. Ya, di dalam An-Nisa 13 dikatakan surga itu kekal. Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan ada lagi ya, Al-Hijr 48. Terus neraka yang kekal. Al-Azab 64-65. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala dalam kurung neraka. Mereka kekal di dalamnya. Nah, Al-Tagabun 10. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Kamu baca Qur'anmu yang mana sih, bro? Makanya jangan main game online ya. Baca Qur'an. Silakan jawab. Nah, Anda katanya belajar ilmu kalam, tetapi Anda tidak tahu apa itu kalam. Ya, dari apa yang Anda utarakan saja, Anda itu tidak paham ya. Jangan tafsir, jawab saja. Jangan tafsir. Apakah sebelum surga apa? Sebelum Tuhan Allah ada, surga sudah ada? Ya tidak. Surga itu ciptaan. Memang manusia itu akan kekal ya, nanti itu di neraka dan di surga nanti setelah hari penghakiman, tetapi bukan berarti Allah itu surga dan neraka itu kekal. Yang kekal itu ketika nanti sudah dibuat surga dan sudah dibuat neraka, manusia itu kekal siksaannya, lalu kekal dikasih nikmatnya, begitu ya. Jadi Anda menyamakan dong kalau begitu. Jadi surga itu sudah ada sebelum Allah ada gitu, sama-sama adanya gitu. Tidaklah. Jadi sudah sangat jelas ya, yang kekal hanyalah Allah ya, tidak ada yang lain, yang kekal hanyalah Allah. Begitu jawaban saya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, oke lah. Orang tadi saya bacakan ayatnya, ada kata-kata kekal di dalamnya, kok kamu menyangkal. Oke ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kamu mengatakan Allah Ahad. Ahad. Saya menurut kata tauhid. Soalnya tidak ada kata tauhid di situ. Kalau memang tauhid dan ahad gitu ya, esa lah bahasa Indonesia-nya esa gitulah, nggak usah sok-sokan bahasa aslinya gitu. Ntar saya tes bahasa aslinya kamu kabur lagi. Nah, kalau memang tauhid, kenapa dalam syahadatmu itu harus ada nama manusia di belakang nama Tuhan? Silakan jawab. Oke. Kalau ada tauhid kalau memang Allah itu satu, kenapa harus ada syahadat manusia? Ya saya ingat ya, syahadat itu bukan berarti ekuivalen antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah, tidak ekuivalen ya. Ya saya mengimani bahwa hanya ada satu Allah, la ilaha illallah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah gitu loh. Sebagaimana Nabi Yesus berkata kepada umat-umatnya dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup kekal itu apa? Kata Nabi Yesus alaihissalam ya, kata Yesus Kristus, bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar. Dan Yesus Kristus yang kau utus. Itu adalah hidup kekal, itu adalah surga. Ya, surga itu apa sih? Baca konteks dan perikop ayatnya itu. Gitu. Itu tentang surga itu apa, hidup kekal itu apa. Jadi ya ketika semua nabi itu menyetarakan semua nabi mengutarakan hal itu sebagai persaksian atau kredeo gitu loh. Jadi hidup kekal itu apa? Surga itu apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi masuk Islam itu cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, udah selesai. Karena seperti umat-umat terdahulu pun sudah melakukannya, seperti apa yang dilakukan Yesus Kristus gitu loh. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, sekali lagi Yohanes pasal 17 ayat 3. Ya, hidup kekal itu apa? Ya, bahwa hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar. Ingat, di sini ayat ini sangat jelas sekali ayatnya. Only one Allah, only one God. Hanya ada satu Allah yang benar, dan Yesus. Tolong jawab dari Quran dong, jangan jawab dari Alkitab. Kamu kan Muslim. Prophet. Ini kan jawaban saya. Kenapa Anda protes gitu loh? Ya, Anda tinggal menanggapi saja gitu loh. Pertanyaan Quran Islam bukan. Oke, silakan ke pertanyaan selanjutnya. Nggak boleh fair dong. Ya, kalau menjawab itu harus dari Quran, jangan dari Alkitab gitu loh.
Ini kamu Jadi saya ketika, baptis ketika loh. Anda menjawabnya dari Alkitab, seolah-olah kitab sucimu tidak ada jawaban di situ, gitu loh. Iya. Moderator apa mau ikut diskusi ya? Enggak, Kalau saya kan diskusi meluruskan, moderator gitu loh. mungkin Luruskan sama Bro wajar. Erben kalau ngatur jadwal sama saya ya. Kalau moderator penasaran sama Bukan, saya, saya silakan. wajar meluruskan gitu. Saya kan mau meluruskan, moderator kan bisa meluruskan gitu loh. Betul. Iya, saya kan netral sini, saya kan meluruskan aja gitu loh. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Ini pertanyaannya sudah kehabisan jawaban dari kitab sucimu. Kau mengikuti kitab suci orang lain. Tobatlah kau. Nah, gini bro, pertanyaan berikutnya. Kan tadi saya tanya tentang syahadat. Karena syahadatnya Kristen atau kredo, pengakuan iman, baik Yahudi dengan Kristen sama-sama mengakui bahwa Allah itu esa. Tidak ada kata-kata manusia di belakangnya. Ketika kami punya kredo, kepengakuan iman rasuli menjelaskan Yesus Kristus, itu dalam dasar keimanan tentang pewahyuan dan keilahiannya. Bukan telanjang buat kemanusiaannya saja, itu haram hukumnya. Nah, kan Rasul Anda itu manusia biasa. Ya nabi lah, ya maksum gitu, oke. Tapi kan manusia, kenapa menjadi seorang Islam yang sah itu ketika bersyahadat harus kepada dua? Katanya tauhid. Tauhid atau tauhid? Kenapa menjadi Islam tidak cukup bersyahadat kepada Allah SWT? Dan Quran adalah wahyunya, kan kita seperti itu. Itu pertanyaan selanjutnya, mengapa? Dan sekalian tolong dijawab, mana di dalam Al-Quran satu ayat yang mencantumkan dua kalimat syahadat bersamaan? Silakan. Oke ya, syahadat itu adalah terdapat dalam rukun Islam. Ya, apa dalilnya ya? Hadis Nabi. Ya. Islam itu dibangun oleh 5 perkara ya. Yang pertama ya. Quran jangan hadis. Jawaban saya. Anda menghargai dong. Loh, Gitu loh. hadis Kalau kita masalah menyalahin juga waktu ada. saya Kamu tadi katanya bicara. nggak mau bahas seks hanya di Quran tidak ada. Di hadis banyak. Sekarang kamu bawa hadis dalam standar ganda. Ini jawaban saya, suka tidak suka nanti menanggapi ada waktunya. Main nyerobot aja, main nyodok aja gimana nih? Kayak saya dong kayak tadi saya menunggu Anda sampai beres menjelaskan gitu loh. Jadi sudah sangat jelas ya dalam surat Al-Imran ayat 18 Allah menyatakan tidak ada Tuhan selain Dia, betul. Dan Nabi Muhammad itu dalil syahadat itu apa ya dalam hadis, karena itu termasuk dalam rukun Islam gitu loh ya syahadat, sholat, puasa, ya haji yang mampu itu ada dalam hadis. Islam itu dibangun oleh itu gitu loh. Itu sangat jelas ya bahwa dalil syahadat itu apa? Hadis Nabi, hadis yang sangat sahih sekali gitu ya. Jadi syahadat di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu ekuivalen dengan Nabi Muhammad, bukan. Kita meyakini gitu loh dengan sepenuh hati, meyakini bahwa Nabi Muhammad itu utusan, bukan Nabi Muhammad Tuhan. Apalagi Nabi Muhammad sehakikat dengan Tuhan, tidak. No. Ya Nabi Muhammad bukanlah bapak dari orang surat Al-Ajab ke-40, Nabi Muhammad hanyalah Nabi utusan terakhir. Sebagaimana Nabi manusia sama seperti kita. Ya, perlu makan, perlu minum, perlu bekerja, ya, perlu ke pasar. Ya, Nabi Muhammad hanyalah Nabi. Dalil surat Al-Ahzab ayat ke-40, ya syahadat itu bukan berarti bahwa Allah dengan Nabi Muhammad ekuivalen, tidak. Arti kredo di sini apa? Mengimani Nabi Muhammad itu utusan Allah, only messenger, ya. Bahwa hanya mengimani bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah seperti apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus gitu. Hanya ya bahwa mengakui hanya ada satu Allah yang benar dan Yesus Kristus yang kau utus, sama Nabi Muhammad dengan Yesus itu sama ya, his messenger, kedua-duanya prophet nabi begitu. Jadi ya begitu jawaban dari saya, silakan ditanggapi. Ya, tadi saya sudah jelaskan, kredo Kristen itu didasarkan bukan hanya kemanusiaan Yesus Kristus, tetapi ada pewahyuan ilahi di dalamnya. Jadi beda. Kalau Yesus itu manusia biasa, bukan firman Allah yang nuzul, orang Kristen tidak diajar untuk bersyahadat ke manusia biasa. Apalagi kurang besar apa Musa. Bahkan syahadat Israel pun, Yahudi pun tidak ada kata Musa di belakangnya, Shema Israel. Jadi yang saya pertanyakan itu bukan masalah hakikat kamu tuh dari tadi nggak paham, makanya belajar ilmu kalam yang benar. Ini lagi membahas tentang seberapa tebal dan seberapa tegak tauhid itu. Menjadi Islam
itu adalah menentukan surga dan neraka. Kenapa ditentukan oleh nama manusia yang hanya Nabi? Jadi kamu kan bilang hanya Nabi. Cuma Nabi, CUCMA, cuma. Terus saya bacakan ya 2 ayat di Quranmu ini. Kamu tanggapi. Di surat Al-Fat ayat 13. Nah, yang banyak sekali ayat-ayat yang serupa yang menyandingkan Allah dengan Muhammad. Ayat Al-Fat ayat 13, dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala. Surat yang sama ayat 17. Barang siapa yang tengah ya, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk banyak ke dalam surga yang mengalir. Kok selalu ada dan gitu? Kenapa Allah tidak berdiri sendiri? Kan sudah dikenal. Mengenal Allah itu kan dari Quranmu. Kan mengenal Allah dari firman-Nya. Saya mengenal suara one way, saya mengenal one way dari suara one way. Misalnya saya mengenal one way bukan dari HP-nya one way, tidak. HP itu kan media untuk mengalirkan suaramu, Zoom gitu. Muhammad itu kan hanya nabi, hanya utusan untuk mengirimkan suara. Kalau ilustrasinya Allahmu itu koki, Quranmu itu nasi goreng misalnya, dan Muhammad adalah Gojek atau GoFood misalnya, itu jadi ilustrasi kurir. Mengapa yang kau imani itu justru bukan nasi goreng dengan kokinya, tetapi kurirnya? Silakan dijawab. Ini ilustrasi ya, bukan yang sebenarnya. Silakan. Oke ya. Ya, Bro Edo, sudah berkali-kali saya bilang kan, Nabi Muhammad itu hanyalah Nabi, sebagai khataman Nabi, Nabi penutup. Dalilnya sudah sangat jelas dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Lalu taatilah Allah dan taatilah Nabi. Benar ya, betul. Itu bukan berarti Nabi Muhammad dan Allah satu setara, satu hakikat, tidak. Ya, bagaimana kita mau mentaati Tuhan sedangkan utusannya saja tidak ditaati gitu loh. Ya, bukan hanya nabi, tetapi orang-orang muslim, orang-orang yang mukmin gitu loh. Ya, lalu ulil amri juga gitu loh di dalam Al-Qur'an itu. Ya, taat itu kepada ulil amri juga, bukan berarti ulil amri atau pemimpin itu satu hakikat dengan Tuhan, tidak. Ya. Jadi harus dipahami dulu begini ya. Saya kasih analogi lagi karena menjelaskan ke Anda ini harus memakai analogi ya supaya Anda mengerti. Kalau tidak Anda bertanya lagi gitu loh. Analoginya gini, ketika kita mentaati utusan, apakah sama dengan mentaati sang pengutus? Ya sama. Ketika kita tidak mentaati sang pengutus, sama saja. Ketika kita tidak mentaati utusan, ya, berarti kita tidak mentaati sang pengutus, ya. Misalnya gini, saya sebagai utusan mengutus saudara Edo untuk bilang kepada Erben jangan minum air. Ya, lalu Anda bilang kepada Erben jangan minum air. Ketika Erben tidak mentaati lalu dia meminum air, bukan berarti dia tidak mentaati Anda, tetapi Erben tidak mentaati saya selaku saya yang mengutus Anda. Begitu loh. Apakah analogi saya masuk di kepala Anda? Ya kalau tidak masuk ya kebangetan banget gitu loh. Ya. Terus jadi intinya gini ya. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Bukan berarti Rasul dengan Allah itu satu kakak, tidak. Nabi Muhammad ya bukanlah bapak, dan ya Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Allah sebagai khataman nabiyin. Sebagaimana Nabi, dia memerlukan makan, dia memerlukan ke pasar, dia memerlukan minum, sama seperti kita, bedanya hanya diberi wahyu oleh Allah. Ya, jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, bukan berarti Nabi Muhammad dan Allah itu satu ekuivalen, tidak. Ya, tetapi jika kita mentaati sang utusan, sama saja kita sudah mentaati sang pengutus. Demikian. Blunder. Tadi katanya Quran itu petunjuk. Yang ditaati itu petunjuknya. Jadi salah sekali kalau kamu misalnya ada utusannya. Misalnya presiden mengutus Munir kepada one way. Yang ditaati bukan Munirnya, tetapi apa yang Munir sampaikan. Masa ketika utusannya yaitu Munir sudah membacakan perintahnya, petunjuknya dari sang presiden, kemudian Munir, one way,
tolong kamu ambilkan minum. Siapa Munir? Perintahmu adalah perintah presiden. Mikir. Makanya tadi kamu tuh blunder parah, bro. Saya agak sorry ya. Saya khawatir teman-teman muslim di luar sana protes dengan cara menjelaskanmu ini. Yang itu ada petunjuknya, bukan kurirnya. Karena petunjuk itu adalah mewakili yang memberikan petunjuk. Itu yang benar. Quran adalah firman Allah. Dan firman Allah itu berada dalam diri Allah. Tadi kamu mengatakan. Bukan Quran adalah firman Allah. Firman Allah dikirimkan oleh utusan. Dan utusan itu berada dalam diri Allah. Aduh bro. Syahadat lagi bro. Silakan tanggapi. Ya, apalagi yang mau ditanggapi? Perasaan saya sudah menjelaskan dengan secara detail ya, bahkan dengan analogi yang sangat sederhana ya, analogi yang bisa dijangkau oleh anak SMP sekalipun gitu loh. Ketika saya menyuruh Bro Edo untuk bilang kepada Erben, jangan minum air ya. Karena Bro Edo kan apa namanya? Anda kan menerima perintah saya untuk disampaikan kepada Erben. Erben jangan minum air. Ya, ketika Erben meminum air, berarti dia tidak, ketika Anda sudah menyampaikan kepada Erben, sebetulnya Erben itu tidak menuruti perintah Anda, tidak, tetapi menuruti perintah saya yang menyuruh Anda untuk menyampaikan kepada Erben. Ya, analogi yang sederhana saja Anda tidak mengerti gitu loh. Jadi, bagaimana kita mau taat kepada Allah sementara kepada Rasulnya saya tidak taat? Dan mustahil, hal yang impossible gitu loh. Jadi semua ajaran Islam itu masuk akal dan logika, karena Islam itu hanya bagi manusia-manusia yang berpikir. Jika penjelasan saya yang sudah sangat sederhana saja Anda tidak paham, sekali lagi berarti ada yang masalah sama diri lo gitu loh. Ya, yang salah bukan penjelasan saya, diri lo yang salah tidak memahaminya begitu loh. Ya, silakan ada pertanyaan lain. Aduh, ini bukan masalah mikir dan tidak mikir ya. Biarkan yang lain menilai, jangan menutupi kekurangan dengan kepedean yang berlebihan, malu lah gitu ya. Jadi ketika tadi kurir ilustrasinya itu ya, Erben menyuruh minum air, ya saya minum air ya karena itu perintah dari presiden. Tapi ketika selesai perintah itu, kemudian Pak Erben itu menyuruh saya, tolong ambilkan saya makan, ya saya lempar Pak Erben, siapa lu? Maksudnya yang harus ditaati itu adalah taatilah Allah dan Qur'annya, bukan Rasulnya. Menurut saya, kami seperti itu dalam konteks mempertanyakan ketauhidan. Mengapa terlalu berpusat kepada Allah dan Rasulnya? Masih mending Rasul-Rasulnya ada yang lain. Tapi kenapa banyak sekali saya bisa kasih ke kamu lebih dari 10 ayat. Yang intinya bisa dijadikan premis untuk mempertanyakan ketauhidannya di mana. Kenapa ayat-ayat ini selalu ada dan Rasulnya, dan Rasulnya, dan Rasulnya. Tauhidnya di mana? Tauhid atau duhid itu loh pertanyaannya. Atau duhid atau tauhid. Kamu tidak jawab. Dan kamu di awal dialog tadi, kamu mengatakan Quran itu petunjuk. Seharusnya kan taatilah Allah dan petunjuknya, yaitu Quran. Bukan kurirnya. Masa kamu pesan nasi goreng yang kamu makan adalah kurirnya, bukan nasi gorengnya? Kamu waras nggak sih? Kan gitu pertanyaannya. Misalnya ada Gojek ngantar kamu nasi goreng. Apa nasi gorengnya dibuang, terus kamu makan Gojeknya, kan kamu dikeroyok orang sekampung, dipanggilin Satpol PP. Ini orang nih gila ini. Mikir gitu loh. Kenapa terlalu banyak ayat yang menyandingkan dan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Aduh, silakan ditanggapi. Ya, saya sudah menggunakan analogi. Oke, saya kasih lagi analogi yang sederhana. Ingat, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Nabi Muhammad ya. Karena Nabi itu adalah utusan perantara, utusan itu ya. Ya, sekali lagi utusan adalah perantara. Ketika saya bilang kepada Erben jangan minum air. Lalu Bro Edo bilang kepada Erben, itu ucapan saya selaku sang pengutus. Erben jangan minum air. Jadi apa yang saudara Edo katakan adalah menuruti apa yang saya katakan juga, karena saya mengutus Bro Edo. Erben jangan minum air, itu kata saya. Lalu lalu Edo bilang kepada Erben,
Erben jangan minum air. Nah, ketika istilahnya kan Bro Erben tidak menerima atau tidak menjalankan apa yang diwahyukan, apa yang diwahyukan oleh nabinya, apa yang dijalankan oleh apa yang dibilang oleh Anda, berarti sama saja Bro Erben itu tidak menuruti apa perintah sang pengutus, karena saya yang nyuruh bilang begitu. Masa analogi yang sangat sederhana, sangat simpel ini Anda tidak mengerti gitu loh. Ya, jadi harus menggunakan secara bagaimana lagi menjelaskan ke Anda. Berarti ada yang salah itu bukan bukan pada analoginya. Jadi yang salah itu pada diri Anda ya. Saya sudah jelaskan sekali lagi dengan analogi yang sangat sederhana saja Anda tidak paham. Ya, sekali lagi Tuhan itu tidak menyebut Islam itu tidak menyebutkan Allah. Ya, dalilnya sudah sangat jelas. Ya, saya ungkapkan lagi ya dalilnya ya, bahwa Islam itu adalah tauhid. Ingat ya, tauhid itu ada dalam surat Al-Ikhlas ayat ke-1 sampai ke-4. Ya, saya bacakan lagi supaya Anda mudeng dan mudeng ya. Kul, katakanlah, hu dia Allah, Allah, hu dia ahad satu. Jadi katakanlah Allah itu satu. Ya, Allah, Allah, hu dia, hu somad. Ya, Allah tempat bergantung segala makhluk kepadanya. Begitulah sifat kreator atau Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah tempat bergantung segala makhluk kepadanya. Lam yalid walam yulad. Ya, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Tuhan itu tidak beranak karena Tuhan berbeda dengan makhluk. Ingat, beranak di sini bukan hanya secara biologis ya, bahkan beranak secara ideologis. Makanya berkali-kali saya bilang, di dalam akidah Islam tidak ada namanya Son of God atau anak Tuhan, baik secara ideologis. Karena kata-kata itulah yang menyebabkan penyekutuan, penyetaraan. Ya, dari kata-kata itulah ya, dari anak Allah, anak Allah, anak Allah itulah timbulnya dari umat-umat terdahulu penyetaraan Tuhan dengan nabi-nabinya, penyetaraan Tuhan dengan anak orang-orang soleh di antara Bani Israel. Kata-kata apa? Son of God. Ya, makanya di dalam keimanan Islam tidak ada namanya anak Tuhan. Baik secara ideologis, ya ideologis ngerti kan, paham kan ideologis, maupun secara biologis. Yang ada hanyalah Abdullah atau hamba Allah. Ya, saya kasih lagi dalilnya ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tidak setara dengan Yesus, dengan Isa. Allah tidak setara dengan Musa alaihissalam, dan Allah tidak setara dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi sudah sangat jelas Islam itu tidak menyetarakan atau menyebutkan Tuhan dengan siapapun, dengan makhluk atau dengan nabinya atau dengan orang soleh, tidak. Ya, dalam keimanan Islam adalah tauhid murni, monoteisme sejati. Ya, hanya ada satu monoteisme sejati di dunia ini, Judaisme dan Islam. Tetapi maaf, Judaisme itu bukan agama. Judaisme itu adalah kepercayaan. Ya, atau faham. Judaisme itu adalah faham. Ya. Jadi sudah sangat jelas ya, Islam itu adalah monoteisme, Islam bukan Tritunggal, apalagi oneness. Ya, oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu Anda tinggal 6 menit. Kasih dong pertanyaan saya yang susah dong, gitu loh. Ya, silakan. Iya, bukan masalah gampang dan sulit ya. Itu kan relatif, orang menilai dari sudut pandang. Tadi yang kami permasalahkan adalah mengapa menjadi seorang Islam itu tidak bisa bergantung kepada satu unsur saja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau SWT, kenapa harus ada dua? Bahkan di surat Al-Fat ayat 13 tadi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, artinya harus ada dua yang menentukan surga dan neraka. Dan di Al-Fat surat yang sama, Al-Fat ayat 17, yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu neraka hukumannya. Jadi ternyata ditentukan oleh dua orang. Kalau kamu sekarang berani menyatakan tauhid, berarti Allahmu itu cukup satu, bergantung. Masalah surga dan neraka ditentukan oleh Allahmu. Terus kamu syahadat juga menjadi Islam, kenapa tidak bisa syahadat dengan Allahmu saja? Kenapa harus ada nama manusia?
Itu kamu tidak jawab. Tapi ya sudahlah ya. Pertanyaan itu mungkin terlalu sulit. Dan ada banyak ayat-ayat yang terlalu banyak menyandingkan Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya. Ada apa ini ya? Tauhidnya di mana? Kan seperti itu. Bahkan di Filipi 2 ayat 11. Penyembahan kepada Yesus dibatasi. Penyembahan hanya sebagai Kristus, sebagai Mesias, sebagai Raja. Bukan untuk menggantikan Allah Bapa. Tetap semuanya kembali kepada Allah Bapa. Itu tauhid, bro. Kami tidak pernah menyembah Yesus sebagai Allah Bapa. Jadi yang tidak konsisten siapa? Gitu ya. Silakan direnungkan sendiri. Ya. Tadi masalah surga dan neraka kamu tidak berani menjelaskan juga. Nah, terus masalah syahadat. Tidak ada ayat dalam Quran yang memerintahkan bersyahadat dengan dua. Itu kenapa syahadat itu menjadi syarat menjadi Islam. Padahal tidak ada ayat yang memerintahkan untuk bersyahadat. Mana? Seperti pertanyaanmu, mana ada kata Tritunggal dalam Alkitab? Kan begitu. Tapi nyatanya kan kita menanyakan hal yang sama. Mana ada dua kalimat syahadat dalam satu ayat Quran? Jawabannya muter-muter. Mau ke Jakarta aja kamu mesti lewat kutub utara gitu. Kan repot. Ya, pertanyaan yang terakhir ya saya ya. Sisa waktu ini. Ini masalah milah Ibrahim ya. Tadi saya sudah nanyakan ke Pak Munir, cuma dia tidak menjawab. Sebenarnya apa sih makna sunat bagi kalian? Silakan jawab. Oke ya, yang pertama tadi apakah ada dalil syahadat dalam hukum Islam? Ya, jangan syahadat ya, jangankan syahadat. Saya akan membahas dulu sebelum saya menjawab pertanyaan Anda ya. Jangankan syahadat ya, semua yang ada dalam Islam itu ada perintahnya, ada dalam hukum-hukumnya. Ya, ada dalam hukum fikih itu adalah hukum pertama itu Al-Qur'an, yang kedua itu As-Sunnah ya, salah satu bagian dari As-Sunnah itu hadis. Udah Quran aja, Quran, jangan pakai yang lain. Mana ayat Quran? Saya mau menjelaskan gitu, tolong hargai dong waktu saya tinggal 3 menit lagi nih. Jadi gini ya, Islam itu dibangun atas 5 perkara, kata Nabi gitu. Apa itu? Pengucapan syahadat, rukun Islam. Lalu sholat, puasa, ibadah zakat, ibadah haji bagi yang mampu. Jadi itu perintah Nabi gitu loh. Jadi sudah ada dasar-dasar hukumnya. Ingat, hadis itu adalah hukum kedua dalam fikih. Jadi orang Islam itu beribadah itu ada dalil-dalilnya. Beribadah hari Jumat ada dalil-dalilnya, surat Al-Jum'ah ya. Salat 5 waktu ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Tata caranya itu ada dalam hadis, sangat lengkap teratur Islam itu. Apa yang diibadahkan di dalam Islam itu semua ada dalil-dalilnya. Ya, seperti saya tanyakan dalil ibadah minggu saja saya tidak menemukannya di dalam Alkitab. Berbeda dengan Islam. Lalu pertanyaan Anda tentang milah Ibrahim gimana? Saya tadi kurang menanggapi. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya, milah Ibrahim itu ukuran kalian sunat. Apa makna sunat buat kalian? Apakah hanya untuk kebersihan? Ya, atau makna yang lebih besar? Terus yang kedua, mengapa sekarang ada sunat yang pakai laser? Padahal zaman dulu sunat pakai batu atau kampak. Ada rasa sakit, ada darah tercurah. Kenapa sekarang pakai laser? Silakan. Dalilnya mana di Quran pakai laser? Silakan jawab. Oke ya. Kenapa saya melaksanakan sunat? Karena mengikuti perintah Allah. Karena Allah menyuruh saya untuk mengikuti milah Ibrahim. Jadi jawaban saya sangat jelas ya. Ya, saya mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, kenapa saya sunat? Mengikuti apa yang diperintahkan Allah. Ya, sudah sangat jelas, sudah saya jawab. Kenapa saya sunat? Ya, selain untuk kesehatan, ya karena sunat itu bersih, orang yang dihitan itu bersih, ya kan? Ya, kemaluan saya itu bersih, tetapi yang paling penting saya mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sudah sangat jelas ya, kenapa saya sunat? Karena saya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sekali lagi berbicara masalah ketuhanan harus berdasarkan informasi dari kitab suci gitu loh. Jadi apa yang saya ikuti ya saya saya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an bagaimana dalam surat An-Nahl ayat ke-123 ya. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif. Allah menyuruh saya untuk mengikuti ya agama Ibrahim yang hanif dan bukan dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.
Sunat Ya laser ketika Allah dalilnya, menyuruh sunat laser. surat An-Nahl ayat ke-123 masa nggak disimak sih? Mana Jadi kata kalau laser di saya situ? ya ini waktu saya tinggal 1 menit masih di sela-sela 1 menit lagi loh waktu saya sadap diam 1 menit lagi. Saya kesempatannya mepet ini. Ya dalam surat An-Nahl ayat ke-123, kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi kenapa saya sunat? Karena sunat itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Ya, kenapa saya sunat? Karena saya diperintahkan Mana Allah kata untuk sunat? Tidak ada kata sunat di Quranmu. kan di dalam milah-milah Ibrahim, bro. Ya di Hargai dong jawaban sunat. saya dong. Aduh, dipotong lagi. Jawaban saya tinggal 43 detik loh. Hah? Ya, saya selalu menggunakan dalil kenapa saya sunat, sudah saya jawab, karena saya mengikuti apa yang diwahyukan, ya, diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengikuti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bersunat, ya Sunat saya laser. selaku manusia, Sunat laser jangan mana dipotong. dalilnya? Surat sudah saya kasih dalilnya tadi, makanya dengar dong, ya. Dalilnya banyak. Surat An-Nahl ayat ke-123. Ya Ya, mana kenapa saya dalilnya disunat? sunat kok pakai laser? Harusnya kan pakai kampak atau pakai batu dipotong gitu. Jadi masalahnya di mana buat lo? Masalahnya di mana gitu? Ya Masalahnya kan di nggak mana? beda Ibrahim kan? Hah? Kan harus Ya, sesuai dengan yang Ibrahim lakukan. Disunat di umur ya 90 bukan tahun. masalahnya sesuainya kampaknya itu dasar lo. Ya, ya dia yang dilakukan Nabi Ibrahim itu intinya bersunat ya. Saya sunat juga gitu loh. Bukan kampaknya harus pakai kampak. Lo logika bengkok. Mohon maaf. Ya sudah ya. Ya, jadi sudah saya kasih dalilnya ya kenapa saya mengikuti apa namanya kenapa saya disunat ya saya mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi kalau kita berbicara masalah ketuhanan harus berdasarkan informasi daripada wahyu. Ya, waktunya saya kira sudah habis. Terima kasih atas kesempatannya. Sekali lagi mohon maaf ya jika ada kata-kata saya yang menyakiti Bro Edo ya. Sama-sama. Minta maaf ya. Saya semuanya. Kita di sini diskusi Mengisi ya. waktu Mohon maaf. luang. Terus-teruan aja. Terima kasih One Way atas Oke. atas stand up komedinya. Jadi kita closing statement ya. Ini aja dari moderator. Hah? Moderator aja kalau statement udah itu. Enggak, saya pikir biar closing statement aja 2 menit 2 menit. Tunggu ya, saya setting dulu. Sudah selesai nih. Iya. Oke, dimulai dari One Way closing 2 menit ya. Oke ya, saya closing statement saya sangat singkat saja. Ya, Islam itu adalah agama monoteisme. Apa itu monoteisme? Monoteisme adalah mengesahkan Allah. Ya, jadi di dalam apa yang ada di dalam Islam itu, ajaran-ajaran Islam itu semuanya ada dalil-dalilnya. Ya, apa yang baik. Udah mulai nih. Ya, sudah. Oke, apa yang ada dalam Islam itu semua ada dalil-dalilnya, dalil tentang sunat ada dalilnya, dalil tentang ibadah hari Jumat ada dalilnya, dalil tentang sholat ada dalilnya, dalil tentang syahadat ada dalilnya juga. Sekali lagi, Islam itu adalah agama tauhid, agama yang mengesahkan Allah, dalilnya juga ada, surat Al-Ikhlas ayat ke-1 sampai ke ayat ke-14. Ayat ke-1 sampai ayat ke-4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakulahu kufuwan ahad. Tetapi sekali lagi dalam Islam la ikraha fidin, tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Di sini saya hanya menyampaikan lakum dinukum waliyadin, untuk Anda agama Anda dan untukku agamaku. Demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Mas Edo, closing statement 2 menit. Iya, jadi terima kasih ya untuk komunikasi ini dan terima kasih untuk Bro One Way yang sudah mau berkunjung. Jadi saya juga mohon maaf jika ada kesalahan, itu semua tadi hanya supaya tidak ngantuk gitu ya. Tapi tidak ada niat sama sekali untuk melecehkan atau menista. Nanti silahkan bagi yang mengupload ini diedit kalau dirasa memang kurang pantas gitu. Tapi intinya substansinya adalah kita ingin menjelaskan, meluruskan kesalahpahaman. Ya, tadi ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Jadi sejak mulanya fakta-fakta di dalam kitab suci kami mengajarkan bahwa Allah itu besar.
Kami tidak menduakan atau mentigakan Allah yang esa. Bahkan Yesus Kristus pun mengajarkan itu. Kami sudah sadar hal itu, tidak perlu diingatkan. Tapi kalau diingatkan 700 tahun kemudian yang katanya keberatan dengan istilah-istilah tentang anak Allah, putra Allah, tidak masalah. Kami menyambut baik mengingat pengingatan itu. Tapi itu ditujukan bukan kepada kami Kristen yang sudah 700 tahun dan dewasa saat itu. Konsili-konsili gereja sudah menegaskan bahwa itu hanya adalah istilah teologis, bukan istilah biologis. Ketika dikatakan Bapak, apakah Bapak punya istri? Kan tidak. Ketika dikatakan anak Allah, bukan artinya Allah itu walad, anaknya beranak. Tidak. Memang ada bidat-bidat Kristen saat itu yang mengajarkan hal seperti itu. Lebih dari 100 bid'ah yang dikutuk di anatema melalui konsili oikumene. Jadi 700 tahun setelah kekristenan, jika Islam hadir ingin meluruskan, silahkan, tapi itu bukan menuju kepada kami. Jangan tudingan itu terus dibombardir kepada kami sehingga kerukunan hidup antar beragama menjadi rusak karena kesalahpahaman. Kami dianggap menyembah 3 Tuhan. Tidak. Dan saya bersyukur Islam hadir untuk menegakkan monoteisme. Saya angkat topi. Dan di awal-awal Islam, awal-awal Islam, diskusi, saya minta waktu sedikit lagi ya, diskusi antara Kristen dengan Islam itu sangat baik. Tidak ada permasalahan sebenarnya. Tapi makin ke sini makin parah karena apa? Introspeksi diri salah satunya, orang-orang Kristen mungkin terlalu kurang memberitakan kebenaran Alkitab. Jadi beritakanlah dengan baik. Kekristenan sejak mulanya mengajarkan Allah yang esa. Yesus Kristus bukan Allah Bapa. Yesus Kristus bukan satu dari yang 3 Allah yang 3, tidak, tetapi dari satu Allah keilahian, yaitu Firman. Dia adalah manusia sejati yang turun, yang nuzul dari Sang Firman untuk tujuan keselamatan umat manusia, yaitu memberikan contoh caranya untuk taat. Karena ketaatan satu orang mengalahkan ketidaktaatan satu orang, yaitu yang dibuat oleh Adam. Jadi itu prinsip dari keselamatan. Dan iman Kristen tidak seprimitif yang dituduhkan. Iman Kristen tetap berpusat kepada Allah yang esa, yaitu Bapa, sumber segala sesuatu.